والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, kesehatan baik zahir maupun batin kepada diri kita, sehingga kita mampu untuk hadir di majlis ini, majlis zikir, majlis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hati kita menjadi hidup kembali ketika hati ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati ini menjadi berbunga kembali ketika hati ini mengingat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajak oleh Al-Habib Ali untuk berjalan-jalan di sebuah kebun yang sangat indah. Tatanazzahul hadaiqa. Kita diajak untuk berjalan-jalan di kebun-kebun yang begitu indah, yang kebun itu hanya dirasakan oleh pendengaran dan mata hati kita semua. Kebun itu bukan hanya sekedar zahir, karena yang zahir itu pas dari pandangan kita. Tapi kita diajak dengan kenikmatan kebun yang begitu kekal insyaallah, yaitu di hati kita masing-masing. Yaitu kebun yang diperdengarkan dengan pendengaran telinga kita, pendengaran daripada hati kita, penglihatan daripada hati kita. Insyaallah itu menjadikan hidup kita, menjadikan hati kita semakin tentram, semakin tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena tidak ada yang bisa menentramkan hati ini terkecuali kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengingat kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita disuruh bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan yang ada di dalam batin kita, bukan kegembiraan yang berupa duniawi, tapi kegembiraan berupa batini. Batin kita merasakan kegembiraan dengan apa adanya rahmat Allah dan fadlullah. Fadlullah Allah Subhanahu wa ta'ala, fadlullah yang Allah berikan kepada hambanya adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pandangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar mata. Mata ini hanya sekedar alat saja, tapi Allah juga memberikan sebuah pandangan dari mata ini. Kita bukan hanya sekedar memandang, melihat saja apa yang kita lihat, objek benda yang ada di hadapan kita, tapi pandangan itu memberikan sebuah makna. Kita bisa memberikan sebuah makna setiap apa yang kita lihat. Begitu pula pendengaran, telinga ini hanya sekedar mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bukan hanya sekedar telinga, tapi pendengaran. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang baik, maka kita bisa mengambil ibrahnya. Karena kalau tidak diberikan pandangan, tidak diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita layaknya seperti halnya hewan. Hewan itu bisa memiliki mata dan pandangannya lebih tajam bahkan dari manusia. Tapi hewan itu tidak bisa mengambil makna apa yang dia pandang. Begitu pula pendengaran. Ada hewan-hewan yang memiliki pendengaran yang sangat tajam, bahkan lebih tajam dari pendengaran manusia. Tapi mereka tidak bisa mengambil makna apa yang sedang mereka dengarkan. Oleh karena itu, kita hadir di sini, kita dihidupkan lagi di majelis ini. Dihidupkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihidupkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dengan pandangan kita, dengan pendengaran kita, dengan kebun yang sangat indah yang bisa dinikmati oleh indera pandangan kita, indera pendengaran kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pula kita di bulan Rajab ini adalah bulan untuk memperingati, di antaranya adalah peristiwa yang Isra wal Mi'raj, peristiwa yang sangat agung yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian berangkat lagi ke Sidratul Muntaha. Sebuah
peristiwa yang penuh dengan hikmah. Ya. Di antaranya sebelum peristiwa daripada Isra ini, Rasulullah SAW mengalami dari beberapa hal. Di antaranya Rasulullah SAW ketika itu mendapatkan ujian yang sangat berat yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya dikenal dengan Amul Huzn, ya, tahun daripada kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW dengan meninggalnya istrinya Sayyidatuna Khadijah, meninggalnya pamannya Abu Talib, dan itu menjadikan satu kesedihan, satu ujian yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua orang tokoh tadi itu adalah yang memberikan support yang sangat luar biasa di dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hikmah yang besar yang terjadi kepada diri Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah SAW memiliki satu pegangan yang sangat kuat, yaitu pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi berta'alluq dengan makhluknya, tidak lagi berta'alluq dengan manusia-manusia, tapi langsung berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan satu pelajaran bagi kita, di mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang namanya Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa untuk menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan diteruskan kepada umatnya. Begitu pula Nabi mengatakan as-salah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah sebuah peristiwa mi'raj yang dialami oleh orang mukmin. Oleh karena itu, kejadian daripada Amul Huzn ini adalah hikmah bagi umat Nabi Muhammad SAW kepada diri kita ketika kita akan melaksanakan Mi'raj, ketika kita akan melaksanakan salat, maka tanggalkan semua atribut diri kita, atribut makhluk kita, atribut diri kita, kemewahan kita, pegangan kekuasaan apa yang kita miliki. Kita disuruh melepaskan semuanya, kita berpegangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ menjadikan satu hikmah yang luar biasa ketika Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, dibersihkan hatinya oleh para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kita untuk ingin bertemu, untuk mi'raj, untuk salat, maka kita disyariatkan untuk bertaharah, kita disyariatkan untuk wudu, kita disyariatkan untuk bertayamum bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan dengan air. Itu menunjukkan satu hal, bahwa kita harus suci, baik secara zahir, kita harus suci dari batin kita, hati kita harus suci dari segala selain daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan melakukan satu perjalanan yang sangat agung, yaitu Mi'raj. Mi'raj di dalam hal salat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj menunjukkan bahwa kita harus senantiasa memperingatinya dan kita wujudkan di dalam kita melakukan salat 5 waktu kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan ruh kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jalan lain. Kedekatan kita kepada Allah ini adalah untuk menjadikan kita makhluk hamba Allah yang sukses baik di dunia maupun kelak di akhirat. Insyaallah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menikmati daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita bisa hudur di dalam salat kita, hudur di dalam sujud kita, hudur di dalam qiraat Al-Quran kita, insyaallah menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah biniyat الشفاء لأخينا الحبيب علي بن محمد بن علي الحبشي. نسأل الله كريما يمن عليه بالشفاء الآجل واللطف الشامل، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وألمنا وطالبها، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع لأن له شرفا على مجده وسماه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن خشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه وأن عين عنايتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى رضاعه المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة حليمة. وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها